Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama saya Anissa Angelia, NPM 5021162, kelas 4E Prodi PGSD dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan, dengan mata kuliah Telaah Kurikulum. Baiklah, di sini kita akan mempelajari materi yaitu elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Adapun standar kompetensi lulusan, standar isi, dan standar proses. Itu yang kita akan pelajari tentang elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Kurikulum 2013, standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Oke, selanjutnya kurikulum 2013 yang mana kita dapat lihat di sini yaitu sebuah tabel tentang grafik standar kompetensi lulusan, standar isi, dan standar proses. Selanjutnya kurikulum 2013 standar isi dikembangkan untuk menentukan kriteria, ruang lingkup, dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi kelulusan. Itu untuk standar isi. Dan ini merupakan contoh tabel dari standar isi untuk tingkat kompetensi dan jenjang pendidikannya. Dapat dilihat di dalam tabel tersebut ya. Kurikulum 2013, standar proses kurikulum 2013, untuk standar proses tidak ada perubahan peraturan. Perubahan dilakukan untuk lampiran khususnya yang terkait dengan jumlah rombongan belajar dan jumlah siswa per kelas. Pada jenjang SD, jumlahnya adalah 6 sampai 24 dengan jumlah maksimum siswa per kelasnya 28 siswa. Pada jenjang SMP, jumlah rombongan belajar adalah 3 sampai 33. Dengan jumlah maksimum siswa per kelas 32. Siswa pada jenjang SMA, jumlah rombongan belajar adalah 3 sampai 72 dengan jumlah maksimum siswa per kelasnya yaitu 36 siswa. Selanjutnya ini merupakan tabel untuk mengetahui elemen utama perbaikan kurikulum 2013 untuk sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Selanjutnya kurikulum darurat. Kurikulum darurat merupakan kurikulum 2013 yang disederhanakan. Kurikulum darurat mengacu kepada kurikulum 2013 dengan kompetensi dasar yang disederhanakan sehingga berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Selain itu, kurikulum darurat bertujuan untuk mengurangi beban pendidikan dalam pelaksanaan kurikulum nasional dan peserta didik dalam keterkaitannya dengan penentuan kenaikan kelas dan kelulusan kelas. Oke, selanjutnya untuk kurikulum darurat satuan pendidikan dapat mengembangkan kurikulum dengan prinsip diverifikasi. Pengembangan kurikulum dapat dilakukan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Namun tetap juga harus memperhatikan usia dan tahap perkembangan peserta didik pada pencapaian kompetensi pada kurikulum bermaknaan dan bermanfaat dan pembelajaran untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah termasuk pada pendidikan khusus dan pendidikan kesetaraan. Selanjutnya, kurikulum darurat kelulusan peserta didik tidak didasarkan pada ketuntasan seluruh pencapaian kurikulum satuan pendidikan. Dalam kondisi khusus, tidak diwajibkan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan, sebagaimana yang tertuang pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719 P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum. Oke, selanjutnya kurikulum merdeka. A. Standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan atau SKL yang terkait kurikulum merdeka pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2002 tentang SKL pada PAUD jenjang pendidikan dasar dan menengah
dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi yang terdiri dari 8 potensi dan 6 potensi menjadi ciri profil belajar siswa. Yang mencerminkan kualitas generasi yang sesuai. Selanjutnya, kurikulum merdeka standar isi dalam Permendikbud Ristek Nomor 7 Tahun 2002 tentang standar isi pada PAUD, jenjang Dikdas SD, SMP, dan Dikmen SMA SMK. Kurikulum merdeka dinyatakan bahwa yang dimaksud standar isi adalah kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikannya. Selanjutnya, C. Standar proses pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar dan interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, motivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didiknya. Itulah tadi elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.